Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, di mata kuliah metodologi penelitian kali ini kita akan membahas tentang penulisan bab 2 proposal tugas akhir yang berlaku di FTI USN Kolaka. Nah, di bab 2 ini merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pustaka, terdiri atas dua, yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Nah, kajian pustaka itu sendiri apa? Ya, kajian pustaka adalah bagian yang membahas tentang referensi. Nah, referensi yang umumnya itu temanya sama atau referensi yang pernah dibaca peneliti, di mana temanya serupa dari yang sumbernya itu dari jurnal ilmiah atau nasional yang dapat dilihat di situs scholar.google.com atau sebenarnya bisa pakai situs lain. Dan ini keterbaharuannya itu paling lama itu selama 5 tahun. Nah, ini contohnya ya, kita buka Google Scholar, kita ketikkan misalnya topik kita tentang sistem pendukung keputusan. Nah, kita ketikkan sistem pendukung keputusan, kemudian akan muncul di Google Scholar ini semua artikel ilmiah terkait sistem pendukung keputusan. Kemudian misalnya kita punya judul, ya, judul yang kita ambil sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa bidik misi menggunakan metode TOPSIS berbasis web. Nah, studi kasusnya di USN Kolaka. Nah, ini dari judul ini kita akan membuat suatu kajian pustaka, ya. Nah, jadi kita awalnya harus menyiapkan setidaknya 5 artikel atau paper ilmiah. Nah, kalau kesulitan mendapatkan paper internasional, kita pakai paper yang nasional saja. Nah, sebagai contoh, saya sudah menyiapkan 5 referensi paper nasional yang saya ambil dari Google Scholar. Nah, jadi ini sudah ada 5 referensi yang saya peroleh dari berbagai jurnal ilmiah. Sumbernya dari website scholar.google.com. Kita tinggal ketikkan sistem pendukung keputusan, misalnya penerima beasiswa, ya, sesuai topik saya, maka akan muncul judul paper yang berkaitan dengan SPK penerima beasiswa. Misalnya ini ya, tahun 2018. Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa bidik misi di Poliban dengan metode SAW berbasis web. Nah, kalau kita mau kutip atau mensitasi, kita pilih saja tanda kutip atau tanda cite atau cite di Google Scholar ini, terus kita pilih format APA, ya, kita copy. Nah, jadi kita siapkan lembar atau bagian yang menjadi daftar pustaka di penelitian kita. Setelah kita copy, tinggal kita pastekan ke bagian daftar pustaka tersebut seperti ini. Nah, jadi mahasiswa sekalian, semua referensi yang kita gunakan itu kita data di daftar pustaka dengan menggunakan format penulisan APA. Nah, format penulisan APA ini merupakan singkatan dari American Psychological Association yang terdiri atas biasanya ada nama belakang, ya, nama akhir pengarang, kemudian dalam kurung tahunnya, kemudian judulnya, volumenya, atau dan juga DOI-nya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di situs tadi. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. 5 referensi ini kita data dalam
daftar pustaka sesuai abjad. Nah ini ya caranya, tadi saya ulangi, pilih cite atau tanda kutip pada artikel, terus pada bagian APA klik saja, kemudian copy dan pastekan ke lembar daftar pustaka. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai referensi tersebut. Nah, referensi yang pertama tadi itu oleh Arbian ya. Jadi urutannya kita lihat dulu, ada kajian pustaka dan landasan teori. Nah, di kajian pustaka ini kita akan mereview dan membandingkan penelitian yang topiknya mirip dengan penelitian yang akan kita angkat. Nah, jadi membahas semua referensi, kemudian disusun sesuai urutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan. Jadi saya ambilnya mulai tahun 2017 sampai 2021 rentangnya. Jadi dirunut seperti itu. Kemudian nanti ditutup dengan membandingkan hubungan dan perbedaan topik yang dibahas oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Apa yang sudah dibahas dan apa yang belum dibahas dan dapat dikembangkan pada penelitian yang diajukan. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas paper atau referensi yang pertama. Nah, jadi ini judulnya kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka itu pasti ada yang namanya tabel ya, tabel kajian pustaka yang membandingkan semua penelitian yang menjadi referensi dalam proposal kalian. Nah, paper yang pertama ini ya ditulis oleh Danang Arbian, tahun terbitnya 2018. Maksud saya 2017, SPK pemberian beasiswa berbasis TOPSIS. Nah, jadi ada nama dan tahunnya, judulnya, metodenya, dan hasil atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, kesimpulannya itu biasanya bisa kita lihat di, kalau mau gampang ya, di bagian abstrak atau intisari, biasanya di bagian akhir ya. Di bagian akhir dari abstrak, atau kita bisa langsung ke bagian kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, ini kalau mau cepat ya, tapi saran saya dibaca seluruh. Nah, jadi dapatkan hasil ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke referensi yang kedua, yaitu oleh Fauzan et al. Nah, kalau misalnya penulisnya lebih dari 2 orang ya, itu pakai et al ya di belakang namanya. Jadi referensi kedua ini menggunakan metode SAW, studi kasusnya itu di Poliban dan berbasis web. Nah, jadi ini levelnya di perguruan tinggi. Tadi sebelumnya itu levelnya yang tahun 2017 ya, levelnya di MTS atau SMP. Nah, jadi ini perbedaan antara penelitian pertama dan kedua. Nah, ini hasilnya. Dapat SPK-nya dapat bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya kita ke referensi yang ketiga tahun 2019. Nah, sama dengan referensi kedua menggunakan metode SAW. Nah, dia membahas beasiswa prestasi ya, BP, dan beasiswa kurang mampu ya, atau BKM. Nah, jadi ini levelnya adalah SMA atau SMK. Kemudian referensi yang keempat berbeda ya, ini pakai metode TOPSIS. Nah, ini ya,
sistem pendukung keputusan seleksi mahasiswa penerima beasiswa PPA, berarti beasiswa prestasi ya, dengan metode TOPSIS pada Fakultas Teknik Untan. Nah, jadi ini levelnya adalah perguruan tinggi. Nah, tadi penelitian pertama di SMP, kemudian ada juga yang SMA, ini perguruan tinggi. Nah, hasilnya bahwa dari paper ini ya, kesimpulannya kita rangkum. Kalau kesimpulannya kepanjangan, kalian harus bisa merangkum kesimpulan tersebut seperti ini. Nah, referensi yang kelima, dia paling beda dengan referensi lainnya karena ini adalah perbandingan metode SAW atau TOPSIS, mana yang bagus. Karena penelitian ke-1 sampai ke-4 itu sama-sama beasiswa, tapi ada yang pakai SAW, ada yang pakai TOPSIS. Nah, ini levelnya kebetulan level SMA. Nah, dari hasil ini ditunjukkan bahwa akurasi SAW itu 45%, sedangkan TOPSIS lebih baik, yaitu sebesar 60%. Jadi, berdasarkan referensi yang kelima, kalau di kasus penerimaan beasiswa lebih bagus pakai TOPSIS. Nah, tadi semua tabel-tabel atau hasil review kita tuangkan dalam laporan proposal kita ya, yaitu di bab 2 tinjauan pustaka. Jadi kita buat dalam bentuk tabel yang di PowerPoint tadi ya. Kita tulis, kalau misalnya kesulitan tulis di PowerPoint bisa langsung ketikkan saja di file Word-nya ya, atau di dokumennya. Nah, ingat kalau pemberian nama tabel itu kalau tabelnya terputus, jadi harus tambah tabel lanjutan di tabel selanjutnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat kembali bahwa di kajian pustaka itu ditutup dengan membandingkan hubungan perbedaan topik yang dibahas oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Apa yang sudah dibahas dan apa yang belum dibahas, apa yang mau ditambahkan. Nah, jadi dibahas satu-satu ya. Referensi pertama itu cari apa kelemahannya. Misalnya dia di MTS atau SMK menggunakan 5 kriteria. Kekurangannya tidak menjabarkan dengan jelas tools atau software apa yang digunakan untuk pengembangan sistem. Nah, ini kita tulis di bab 2. Sementara itu referensi kedua dilakukan oleh Fauzan et al. Nah, karena lebih dari 2 orang pakai et al ya. Kalau aturannya dengan menggunakan APA style. Jadi kalau 3 orang sampai lebih daripada itu kita pakai et al. Nah, ini kita lihat aturannya. Nah, ini ya, kutipan 3 atau lebih penulis. Kita lihat bahwa kita pakai nama belakang si penulis pertama, kemudian tambahkan kata et al, kemudian tahunnya. Misalnya Fauzan et al 2018. Jadi sama dengan 3 penulis atau lebih. Jadi baru boleh pakai et al. Nah, ada kekurangannya ya di sini. Tidak menjelaskan sama sekali antar muka dari sistem yang dibangun. Referensi yang ketiga dilakukan oleh Mukorobin et al 2018. Nah, cukup jelas menampilkan antar muka, tapi kurang mampu. Maksud saya ada kekurangannya, yaitu ini hanya di level SMK saja ya, pembahasan beasiswanya. Meskipun ini sudah bagus. Nah, referensi keempat di tahun 2019 oleh
Wang dan kawan-kawan dia pakai metode TOPSIS untuk penentuan beasiswa penerima PPA atau prestasi di perguruan tinggi. Nah, penelitian ini setelah dibaca akan lebih bagus jika dikembangkan tidak hanya untuk beasiswa prestasi saja, namun bisa untuk studi kasus lainnya, misalnya penerima beasiswa bidik misi. Seperti itu. Jadi ini mungkin bisa kita kembangkan supaya tidak hanya beasiswa PPA, tapi bisa jadi beasiswa bidik misi. Nah, masih berkaitan dengan SPK penerima beasiswa, tahun 2021 Sari et al. Membandingkan metode SAW dengan metode TOPSIS, dan ini penelitian yang paling baru dalam kaitannya untuk seleksi penerima beasiswa. Metode TOPSIS ini lebih unggul ternyata dibandingkan metode SAW. Nah, hasil ini menjadi acuan untuk penelitian kali ini dalam penentuan penerima beasiswa. Nah, kemudian apa yang membedakan? Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Pada penelitian sebelumnya, metode SAW dan metode TOPSIS merupakan dua metode yang sering digunakan dalam SPK penerima beasiswa. Nah, sehingga diajukan judul sistem pendukung keputusan penentuan penerima beasiswa bidik misi menggunakan metode TOPSIS berbasis web. Nah, yang membedakan tadi ya, pakai metode TOPSIS alasannya karena berdasarkan penelitian terbaru oleh Sari et al. Bahwa metode TOPSIS ini lebih unggul kinerjanya dibandingkan metode SAW. Nah, terkait studi kasusnya juga tergolong baru, penulis memilih lokasi yang belum pernah diangkat di penelitian sebelumnya terkait penentuan penerima beasiswa bidik misi, yaitu dalam lingkup SN Kolaka. Jadi ada 3 ya, penerapan metode TOPSIS di SN Kolaka dan penentuan beasiswa bidik misinya. Nah, keterbaruannya adalah gabung jadi satu ini. Utamanya terkait lokasi studi kasusnya, itu merupakan pembedanya. Ya, jadi seperti itu, kalian harus baca baik-baik artikelnya. Kita lanjut. Setelah kalian analisis apa pembedanya, nah kalian tuliskan hasil analisis kalian tepat di bawah tabel kajian pustaka yang sudah kalian buat tadi. Nah, jadi sama persis dengan apa yang di file PowerPoint tadi. Nah, disimpulkan bahwa kalian mengajukan penelitian ini dengan kelebihan-kelebihannya dan apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Seperti ini ya, jadi dibuatkan dalam bentuk paragraf yang masing-masing paragraf itu menyinggung kelima penelitian yang kalian jadikan rujukan. Selanjutnya, bagian 2.2, landasan teori. Bagian ini memuat teori ya, pengertian terkait langsung dengan judul kalian. Nah, referensinya bisa buku, bisa artikel ilmiah, bisa juga dari website ya, yang penting selama ilmiah itu bisa. Dan jaraknya itu kalau buku minimal 10 tahun terakhir. Nah, inilah contoh isi landasan teori. Ini hanya contoh ya, sesuai dengan judul yang diajukan ya, SPK penentuan penerima beasiswa bidik misi. Jadi isi landasan teori itu tergantung dari judul yang kalian angkat tentunya ya. Jadi kalian bahas teori, misalnya apa itu SPK ya, tulis teorinya dan jangan lupa cantumkan sumbernya ya, sumber referensinya, kemudian bahas apa itu metode TOPSIS. Nah, kalau metode itu pasti akan selalu membahas algoritmanya ya, atau step dalam mengerjakan metode tersebut. Nah, kemudian bahas juga beasiswa bidik misi itu apa,
Kemudian tadi di judulnya ada kata ya, berbasis web. Kita tulis juga teori tentang apa yang dimaksud dengan aplikasi berbasis web. Biasanya di sini bahas PHP dan MySQL. Kemudian metode pengembangan sistem, bisa waterfall, prototyping, RAD, dan lain sebagainya. Kemudian bahas juga sedikit ya tentang lokasi studi kasus. Misalnya USN Kolaka itu selama ini prosedur penentuan beasiswa bidik misinya seperti apa, itu juga dijelaskan ya. Jadi seperti itu ya, ini contoh saja sesuai judul yang kalian angkat. Nah, semua landasan teori tadi, tiap-tiap subbabnya itu dimasukkan di proposal kalian, dan jangan lupa semua sumbernya, entah itu buku dan lain sebagainya, dimasukkan di daftar pustaka ya. Jadi semua referensi di bagian 2.2 landasan teori itu wajib dimasukkan di bagian daftar pustaka selama kalian mengutip artikel tersebut ya, seperti itu. Jadi perhatikan style atau gaya penulisan dengan format APA untuk daftar pustaka ya. Saya harapkan kalian pelajari baik-baik tentang format APA. Nah, pengingat ya, jangan lupa bahwa output perkuliahan kita adalah proposal tugas akhir. Nah, jadi kalian silakan kerjakan bagian 2, kajian pustaka dan landasan teori. Nanti selanjutnya kita akan bahas metodologi penelitian, atau bagian 3 kita bahas tentang analisis dan perancangan sistem. Seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Silakan kalian buat bab 2-nya sekarang ya. Dan sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.